Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mapel SKIP Sistem Kendali Elektropneumatik saya akan menunjukkan trainer elektropneumatik yang ada di sekolah kita. Nah, ini trainernya bisa kalian lihat bentuknya seperti ini ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada kompresor. Nanti untuk sumber angin. Kemudian di sini ada semacam namanya mungkin filter atau nanti untuk juga untuk mengatur tekanan udara. Kemudian ini ada manifold, nanti digunakan untuk percabangan sumber anginnya, nanti dipakai untuk yang komponen-komponen yang lain. Kemudian yang di sini karena kita itu elektropneumatik ya, sudah masuk elektropneumatik. Sini ada catur daya. Ini 24 volt yang nanti akan digunakan untuk mencatu berbagai macam komponen yang ada di sini. Kemudian di sampingnya ini adalah tombol ini terbalik ya. Nah, ini bisa dilepas juga nanti. Jadi ini trainer tombol. Di sini ada beberapa tombol, ini ada 4 dan ada berbagai macam fungsi. Kalau untuk yang pertama ini tombol on off ya, jadi dia kalau dipencet itu nahan, kalau dipencet lagi dia kembali seperti semula. Kemudian yang ini namanya push button. Ini push button berbeda ya sama tombol on off dan push button. Ini ada skemanya juga di sini. Bisa kalian lihat ini bagian NO-nya, kemudian ini bagian NC-nya. Ini push button. Kemudian ini juga sama, ini push button. Dan yang terakhir ini sama juga push button. Jadi yang on off yang ini ya, bagian atas sendiri. Kemudian yang ini merah ini adalah untuk nanti mungkin percabangan catur dayanya. Ini juga bisa dipakai untuk percabangan nanti untuk dipakai ke sini. Nanti saya akan jelaskan cara merangkainya. Kemudian yang ini adalah trainer relay. Bisa kalian lihat di sini ada A1 A2, ini adalah coilnya. Kemudian di sini ada simbol kontaknya. Nah, ini bisa kalian lihat ini kontak, ini juga simbol kontak semua. Kemudian di bawahnya ini ada coil lagi. Jadi ada total ada 3 relay di sini dengan berbagai macam kontak. Di setiap kontak nanti ini misalnya coil sebelah sini kontaknya sebelah sini. Coil sebelah sini ini kontaknya sebelah sini. Kemudian yang coil yang ketiga ini kontaknya yang sebelah sini. Nah, itu yang bagian trainer. Kemudian kita lihat juga ini saya berikan contoh beberapa komponen-komponen elektropneumatik. Itu yang pertama mungkin ini tadi udah ya, ini silinder double acting. Ini sama seperti perjalanan pneumatik sebelumnya. Kemudian yang elektropneumatik itu adalah ini katup. Nah, di sini katup, di sini ada coilnya. Jadi kalau kalian pas lihat skema itu kan ada coil untuk mengaktifkan katupnya. Ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kemudian ini bentuk limit switchnya seperti ini. Ini ada 3 terminal. Yang satu bisa dilihat ini mungkin namanya istilahnya COM, kemudian 2 ini NC, kemudian 4 ini nanti NO. Ini bekerja secara mekanik. Kemudian ada ini adalah sensor. Kalian lihat di sini ini sensor proximity ya. Ini bekerja berdasarkan cahaya. Kalau dilihat di sini lambangnya, nah ini lambangnya ada cahaya di sini, artinya dia optikal gitu prinsipnya. Kemudian ini pinnya ini kelihatan ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang dipakai hanya 3 pin, yaitu yang 0 volt dan 24 volt untuk sumbernya. Kemudian pin Q1, nah ini outputnya adalah Q1. Jadi Q2 dan Q3 itu tidak terpakai. Bisa dilihat di skemanya di sini. Dan ini juga sama, ini untuk sama seperti limit switch juga, ini sensor.
Ini mungkin, nah ini kalau kita lihat di lambangnya ini berdasarkan induksi ya. Nah ini tapi sama aja sama yang sensor sebelumnya, hanya saja cara mendeteksinya saja yang berbeda. Ini juga sama, yang digunakan adalah 24 volt dan 0 volt, kemudian dan Q1 sebagai outputnya, Q2 dan Q3 tidak terpakai. Ini adalah katup. Jadi ini ada perbedaan katup dari yang elektropneumatik itu yang sebelah kiri, kemudian yang katup yang pneumatik biasa. Jadi bisa dilihat perbedaan di sini adalah di bagian pemicunya, mungkin triggernya atau namanya pemicunya. Kalau yang pneumatik dulu yang biasa itu dia menggeser katupnya itu dengan angin ya. Ini sebelah sini 14 dan 12. Nah, ini untuk nanti menggeser atau triggernya istilahnya seperti itu. Kemudian yang bagian elektromagnetik di sini dia triggernya adalah coil. Ini coil, dua coil ini bisa dilihat nanti kalau di skemanya juga ada coilnya yang elektropneumatik. Sementara untuk yang pneumatik biasa itu angin aja, hanya murni dari angin. Kalau yang elektropneumatik ada campur tangan tegangan, menggunakan tegangan listrik seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian kompresornya. Ini adalah bentuk kompresor yang digunakan untuk trainer sekolah kita. Jadi bentuknya seperti ini. Kita mulai dari menghubungkan kompresor ke catu daya, ke jala-jala listrik. Nah itu kemudian sudah. Kemudian kita mulai dengan menghidupkan ini bagian tuas untuk menghidupkan kompresor. Oke, kita matikan bentar. Dari ini adalah tuas untuk menghidupkan. Kemudian pada saat kompresor ini hidup, dia otomatis mengisi angin ya. Bisa dilihat nanti di sini menunjukkan ada peningkatan tekanan udara di dalam kompresor ini. Jadi ini untuk menunjukkan tekanan udara yang ada di dalam kompresor atau dalam tangki. Kemudian yang di sebelah sini ini namanya manometer. Nah ini berfungsi untuk nanti ketika kita akan mengatur seberapa kuat tekanan yang akan keluar ke nanti ke rangkaian pneumatik. Di sini juga ada indikator tekanan udara dan kemudian ini ada knob untuk mengatur tekanan udaranya. Nah bisa dilihat tadi kalau pengisian anginnya atau tekanannya sudah berada di garis merah ini ya, itu berarti tekanannya sudah cukup, dia otomatis akan mati sendiri. Jadi ketika nanti juga ketika tekanannya itu turun, dia akan otomatis hidup lagi untuk mengisi angin. Kemudian kita lihat di sini adalah manometer, ini untuk mengatur berapa tekanan udara yang akan keluar dari kompresor ini. Bisa dilihat di sini adalah indikator tekanannya. Kemudian cara mengaturnya bisa dilihat itu harus ditarik dulu, kemudian diputar. Nah, putar ke kanan itu artinya dia tekanannya bertambah. Kemudian jika diputar ke kiri, dia akan tekanannya akan turun. Nah ini bisa dilihat di indikatornya. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal ditekan lagi, tadi namanya push to lock. Ditekan. Nah, kalau mau mengatur lagi, tinggal ditarik lagi. Nah begitu cara untuk mengatur tekanan udara yang keluar dari kompresor. Nah, kemudian kita akan mencoba memasang konektor seperti ini, konektor tubing ke kompresor untuk disambungkan ke air reserve unit. Nah yang ini
kita coba memasangkan. Nah, caranya pertama-tama ditarik dulu bagian birunya. Nah, itu tarik dulu, kemudian didorong. Nah, seperti itu, dan dilepas. Nah, pastikan sudah kencang. Kalau sudah kencang berarti sudah bagus. Nah, itu cara memasang konektornya. Melepas. Kemudian kita coba melepas konektornya. Nah, itu sama juga, ditarik dulu yang biru, kemudian ditarik menggunakan dua tangan. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu cara melepas konektornya. Selanjutnya kita akan mencoba memasang konektor ke air service unit. Nah, itu konektornya seperti itu. Kemudian kita coba memasang. Caranya cukup tinggal didorong saja, dan ada di sini ditahan ya biar tidak cepat rusak. Nah, tinggal didorong saja seperti itu. Kemudian dia akan otomatis mengunci. Nah, di sini ada indikator meter untuk tekanan udara yang ada di sini. Kita juga bisa mengatur nanti tekanan udara yang keluar dari air service unit ini dengan memutar knob yang ada di sini. Caranya sama seperti memutar knob pada kompresor. Nah, ini. Kemudian untuk biasanya atau tekanan minimal yang digunakan nanti itu sekitar 4 bar ya. Di sini ada knob, ini gunanya untuk nanti membuka atau menutup aliran udara. Jadi ketika kita putar ada aliran udara yang keluar, kita mau menutup tinggal kita putar knob ke arah sebaliknya. Posisinya. Kemudian kita akan memasang tubing dari keluaran air service unit ke manifold. Nah, di sini perlu diperhatikan, di sini juga ada lubang yang berbeda ya. Jadi perhatikan ukuran tubingnya. Ini itu berarti dipasang di sebelah sini. Untuk cara memasangnya tinggal didorong seperti itu. Pastikan kencang agar tidak ada udara yang bocor. Nah, seperti itu. Nah, untuk melepas selang atau tubingnya dari manifold, itu caranya ini warna biru itu adalah ada penguncinya, itu harus ditekan terlebih dahulu, kemudian baru selangnya ditarik. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung ditarik, tapi ada penguncinya, itu harus ditekan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Penguncinya adalah yang warna biru ini, harus ditekan ini. Nah, seperti itu.